Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak pemeluk agama selain agama Islam, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita ketemu lagi dengan pelajaran PPKN Bulani. Alhamdulillah Bulani sudah sehat. Begitu pula dengan kalian yang Bulani harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke bab 2. Kita masuk ke daftar isi dulu. Bab 1 mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan yang kita pelajari hari ini adalah bab 2 mengenai makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional. Oke. Seluruh rakyat menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Bagaimana makna, fungsi, dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum nasional. Itu tema kita hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah memahami materi tentang makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan dan mengidentifikasi makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional dengan tepat. Yang kedua, melalui aktivitas membuat liputan sederhana, peserta didik telah menunjukkan bentuk dukungan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata. Yang ketiga, setelah mengerjakan tugas-tugas secara mandiri, peserta didik mampu menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang keempat, melalui pengerjaan tugas dan soal-soal secara jujur dan disiplin, peserta didik mampu menunjukkan nilai-nilai positif untuk mendukung ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata. Di dalam bab 2 ini, yang pertama yang dibahas mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang C, sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita bahas yang pertama, A, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kedudukan, fungsi, dan lain-lain nanti kita bahas. Sekarang kita fokus yang pertama.
1. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, seperti yang sudah dilihat Bulani, kamu bisa membuka buku paketmu halaman 25, bab 2. Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis. Di dalamnya memuat aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundamental sebagai landasan dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Undang-Undang Dasar juga dikenal dengan konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi negara menjadi dasar sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sini kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar tertulis, bisa dikatakan dengan atau disebut dengan konstitusi. Oke, paham ya? Jadi Undang-Undang Dasar itu bisa disebut konstitusi, bisa diartikan sebagai hukum dasar. Hukum dasar yang ada di Indonesia pada saat itu satu-satunya adalah Undang-Undang Dasar. Oke, paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau 1945. Kamu lihat, itu anak-anak, yang pertama itu bisa disebut dengan sistematika perundang-undangan, ya, sistematika perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selalu menduduki urutan teratas. Kenapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi. Dikatakan tertinggi, di atasnya tidak ada lagi. Makanya dimanapun mesti menempati urutan teratas atau yang paling atas atau yang paling tinggi. Setelah Undang-Undang Dasar, apa Bulani? Ya, ketetapan MPR. Urutan ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau perda tingkat 1. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota, perda tingkat kabupaten atau kota. Ya, itu namanya sistematika perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jelas nggih? Nek ketetapan MPR itu keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh MPR. Ya, undang-undang dibuat untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang dasar atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terus peraturan pemerintah, peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Siapa yang membuat undang-undang? Yang membuat undang-undang itu adalah presiden
bersama-sama dengan DPR. Oke, terus peraturan presiden murni yang membuat adalah presiden dalam keadaan yang sudah tidak memungkinkan. Jadi yang membuat peraturan presiden khusus dibuat oleh presiden. Peraturan daerah provinsi, siapa yang membuat peraturan daerah provinsi? Iya, gubernur bersama-sama dengan DPRD tingkat 1. Begitu juga peraturan daerah kabupaten atau kota yang membuat adalah bupati bersama-sama dengan DPRD tingkat 2. Oke, baik kabupaten maupun kota. Bu, apa beda, Bu? Kabupaten dengan kota? Iya jelas toh. Kamu tahu di Mojokerto itu ada daerah tingkat kabupaten, daerah tingkat kota atau kota madya. Nek kabupaten dipimpin oleh bupati. Kalau kota dipimpin oleh wali kota. Oke, Bulani lanjutkan. Fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsinya itu sebagai alat kontrol, Nak. Alat kontrol apa? Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi papan uji bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kalau peraturan perundang-undangan di bawahnya berarti tidak boleh melebihi ketentuan yang sudah dibuat pada Undang-Undang Dasar 1945. Tadi Bulani sudah mengatakan, undang-undang atau peraturan perundang-undangan dibuat untuk menjalankan atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD. Ya. Jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi tugasnya Mahkamah Konstitusi itu mensinyalir apakah peraturan perundang-undangan itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ya. Fungsi dan sifat yang kedua mengatur di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Di mana di dalam suatu negara itu ada 3 lembaga eksekutif yang dipegang kekuasaannya oleh presiden, lembaga legislatif dipercayakan pada DPR, dan lembaga yudikatif dipercayakan kepada siapa? Ya, pada siapa? Yudikatif, Mahkamah Agung. Ya, dalam Mahkamah Agung ini ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, fungsi ini berkaitan dengan tugas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, fungsi dan sifat yang ketiga, penentu dan pembatas. Undang-Undang Dasar 1945 itu berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang.
wewenang. Kenapa? Karena salah satu dari sifat dan fungsi ini yang membatasi. Jadi semuanya ada batasnya. Wewenangnya ada batasnya. Wewenang eksekutif, wewenang legislatif, wewenang yudikatif. Itu ada batasnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Sifat UUD atau sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sifatnya, kalau tadi kan fungsinya, sekarang sifatnya peraturan hukum yang positif yang tertinggi. Peraturan hukum yang positif. Yang dimaksud positif ini ada hubungannya di mana perumusan daripada naskah Undang-Undang Dasar ini sudah dirumuskan secara tertulis dan jelas. Sapa sih yang membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dibuat oleh siapa? Anggota BPUPKI. Yang meresmikan itu adalah PPKI. Ya, bersifat positif yang tertinggi. Berarti tidak ada yang melebihi yang sudah dijelaskan Bu Lani tadi. Sifatnya memuat norma-norma. Norma itu apa sih? Ayo, pelajaran kelas 1. Siapa yang masih ingat apa yang dinamakan norma? Norma adalah aturan atau kaidah atau petunjuk hidup untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu yang dinamakan dengan norma. Semoga masih ingat kamu. Sifat yang kedua, yang terakhir, singkat. Kenapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan singkat? Karena Undang-Undang Dasar itu hanya terdiri dari 3 bagian, itu pun sebelum ada penyempurnaan atau amandemen. Apa itu? 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh, di mana batang tubuh ini berisi pasal-pasal. Yang ketiga, penjelasan. Itu sebelum disempurnakan atau sebelum diamandemen. Setelah diamandemen, Bu, bagaimana Bu Lani? Hanya terdiri dari 2, Nak, yaitu pembukaan. Yang kedua, pasal-pasal. Itu saja. Ya. Itu saja. Yang lainnya udah. Yang penjelasan sudah mengikat atau menjadi satu dengan pasal-pasal. Jelas nggih? Sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersistematikanya terdiri dari 3 bagian, pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Di mana di dalam batang tubuh itu memuat tentang pasal-pasal. Setelah diamandemen hanya 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Jelas nggih? Oke, singkat, supel, elastis, dapat digunakan kapan saja. Sejak pertama merdeka sampai 2020 yang sekarang ini, ya, Undang-Undang Dasarnya tetap memakai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu namanya supel, fleksibel, elastis, ya, bisa dipakai sepanjang zaman. Bu, kalau tidak sesuai bagaimana? Lah, dilakukan amandemen, ya, dilakukan penyempurnaan, pembaharuan, pasal-pasalnya yang disempurnakan. Terus bagaimana Bu cara menyempurnakannya? Pasal yang lama masih tetap ada
Misalnya yang di amandemen itu pasal 28. Pasal 28 yang disempurnakan itu masih tetap ada. Lah penyempurnaannya Bulani pasal 28A, pasal 28B disempurnakan lagi pasal 28C. Jelas anak-anak? Oke. Sebenarnya untuk B, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, itu kita pelajari besok kalau ada pertemuan lagi. Besok kan, besok hari Rabu ya. Besok hari Rabu tanggal 26 Agustus kita ketemu lagi. Bulani masih batuk, Nak. Berikutnya tugas kamu di rumah. Kamu buka halaman 25, terus kamu rangkum ya di buku catatan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.